Jadi mereka ini tidak suka kalau doa tersebut dicampur adukan dengan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Welcome back to my channel. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia di channel Sahabat Fomi. Mohon maaf, channel Sahabat Fomi tidak upload video dalam beberapa minggu terakhir karena memang ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi kali ini Sahabat Fomi akan buat video lagi. Oke, nah teman-teman, ada peristiwa yang sangat memalukan ya sebenarnya kalau dilihat ya, yang sangat menyedihkan ya di daerah saya di Kota Gorontalo, tepatnya di Kelurahan Limbau terjadi keributan ya di tengah-tengah kegiatan doa memperingati Maulid Nabi. Mereka membuat masalah ini bukan karena tidak setuju dengan doanya, tapi mereka ini tidak setuju ataupun tidak senang dengan oknum yang di dalam masjid itu menyebut-nyebut salah satu partai ya. Jadi mereka ini tidak suka kalau doa tersebut dicampur adukan dengan politik ya. Nah, mereka mendatangi masjid, mereka beberapa orang itu mendatangi masjid, mereka menyampaikan bahwa orang yang menyebut partai tadi untuk dikeluarkan di masjid. Karena katanya sih tidak pantas orang itu hadir di situ, di doa itu. Tapi yang disayangkan ini, yang menyampaikan ini dia oknum ini dia menyampaikan dengan terpengaruh minuman keras ya. Jadi dia menyampaikan itu dalam keadaan, boleh dikata dalam keadaan mabuk ya, setengah mabuk. Kalau mabuk pasti tidak sampai seperti itu karena dia mengenal orang. Jadi dia menyampaikan bahwa dia tidak senang kalau yang namanya doa itu dicampur adukan dengan politik. Orang itu sudah menyebut-nyebut nama partai. Nah, terjadilah keributan di dalamnya. Jadi ada beberapa panitia juga mencoba untuk menenangkan si oknum tadi. Ya, mungkin mereka ada beberapa orang yang di belakangnya juga itu. Jadi mereka mencoba untuk menenangkan agar supaya jangan diperpanjang ya masalahnya. Karena kasihan doanya. Nah, dia maunya ini orang yang oknum ini, yang mabuk tadi ini, dia maunya orang itu harus keluar tadi. Sebenarnya kalau dilihat-lihat ya, maksudnya sih baik ya. Maksudnya baik, jangan sampai orang-orang itu mencampur adukan yang namanya doa dengan politik. Maksudnya baik. Tapi cara penyampaian ini yang salah. Ya kan? Yang salahnya di mana? Dia menyampaikan, dia minum dulu. dia terpengaruh dengan yang namanya alkohol. Ini di sini yang salahnya. Mungkin dia pikir orang-orang yang sadar di dalam sana, di dalam masjid itu tidak memperingati dia gitu. Tidak memperingati orang yang menyebut-nyebut partai ini. Jadi dia merasa terpanggil mungkin ya. Ketika dia dengar mungkin di pengeras suara kan, kalau menggunakan mic masjid kan pasti kedengaran di mana-mana. Mungkin mereka lagi sementara minum di luar sana mendengar ada partai, sebut partai-partai ya, ini terpanggil dia ya, terpanggil. Ini sebenarnya baik. Cuman penyampaiannya yang salah, ya caranya yang salah. Ya, teman-teman, nanti teman-teman komen ya di bawah ya, menurut teman-teman seperti apa permasalahan ini. Sebenarnya tidak perlu terjadi lah ya, sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan harusnya panitia itu harus peka gitu. Apalagi dalam rangka memperingati ataupun doa Maulid Nabi. Jadi kalau memang ini mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi di daerah lain ya. Kalau memang ini adalah doa, jadi tolong sampaikan orang-orang yang berkepentingan di partai jangan menyebut-nyebut nama partai. Mungkin beberapa orang di situ juga tidak masalah. Tapi orang yang sensitif di belakang, yang di luar sana, kalau mendengar seperti ini, yang tidak suka, pasti mereka akan protes. Ya kan? Kalau protesnya dengan baik-baik, secara baik-baik tidak apa-apa. Tapi kalau datang orang seperti ini, bagaimana? Ya kan? Ini sebenarnya kan tidak perlu terjadi lah ya. Dan memang harusnya kita tuh mengantisipasi. Kalau seperti ini tidak boleh dipaksa, karena orang yang namanya terpengaruh dengan alkohol kita tidak boleh paksa. Tidak boleh dipaksa, kita harus rangkul dia, kita coba bawa keluar. Dan apa yang dia minta kasih dulu. Karena dia sudah tidak berpikir rasional. Apa yang dia minta orang itu untuk keluar, oke, dikeluarin dulu. Dan kasih lihat ke dia bahwa dia memang sudah dikeluarin. Karena memang sulit untuk menghadapi orang seperti ini.
Jadi seharusnya cepat tanggap. Mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terjadi di tempat-tempat lain. Nantinya ini akan merusak yang namanya kita ya, orang Muslim, orang Islam yang sedang merayakan atau yang sedang merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan sebenarnya nih teman-teman, menurut teman-teman gimana? Ini kalau menurut saya nih ya, sebenarnya politik dengan agama itu memang bukan tidak boleh dicampur adukan, sebenarnya boleh disatukan ya. Tapi lihat konteksnya. Konteksnya apakah politik masuk ke agama atau agama masuk ke politiknya. Ya, paham ya? Politik masuk agama, politik masuk agama atau agama dimasukin politik gitu loh. Nah, ini harus ada perbedaan. Tapi kalau misalnya politik dimasukin agama ya, maka politik itu kan jadi baik. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau misalnya agama dimasukin politik, ini bahaya. Iya kan? Bisa-bisa namanya aturan-aturan agama yang sudah benar, yang sudah pasti benar, itu diobok-obok oleh oknum politik, orang-orang yang pintar di sana itu untuk merubah-rubah itu. Nah, ini bahaya ya kan? Makanya partai politik itu harus ada agama. Orang-orang di partai politik itu harus beragama. Ya kan? Seperti dasar negara kita kan, Pancasila, yang sila pertama harus punya agama. Jangan sampai orang yang berpolitik itu tidak punya agama. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini kalau misalnya orang berpolitik ataupun orang di partai politik tidak punya agama, ini bahaya. Kita yang bisa ya menderita, ya kan? Nanti teman-teman komen di bawah, menurut teman-teman seperti apa peristiwa ini sih. Oke teman-teman, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan share. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.